Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sangat menarik ya apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh ini, bahwa tinggal kita tunggu Jokowi bilang Pilpres 2024 jatah Anies Baswedan. Kira-kira Pak Jokowi mau nggak mengatakan seperti itu, atau jangan-jangan dia menolak atau apa begitu kan? Dan bahkan ini menjadi spekulasi, dan bahkan komentar-komentar dari netizen dan bahkan dari Pak Surya Paloh seperti ini. Siap Surya Paloh bongkar-bongkaran di depan rakyat. Mari kita dengarkan terlebih dahulu. Lain halnya kalau memang sungguh-sungguh sahabatnya Nasdem, Presiden Joko Widodo yang menyatakan, selamat tinggal Nasdem, saya tidak butuh Anda. Itu lain halnya. Kalau itu yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo, itulah tadi cuplikannya, dan bahkan mari kita baca komentar-komentarnya. Ini moncongmu nggak ada harganya, ini orang tua, jangan dibilang brewok, gosok gigi sana sikat moncongmu. Ini komentar-komentar netizen yang banyak yang pro dan kontra begitu. Bongkar kecurangan 2019 banyak sekali, dan bahkan dari CNN ini, Surya Paloh tunggu Jokowi bilang Pilpres 2024 jatahnya Anies Baswedan. Dan bahkan ini kritikan besar ya kepada Pak Jokowi. Seharusnya Pak Jokowi ya sebagai pejabat pemimpin negara ya seharusnya independen begitu, seharusnya ucapkan semua begitu kan. Dan bahkan ini buka aja Pak, salah satu Pak Surya Paloh mengetahui kecurangan Pilpres. Pak Surya Paloh asal kader Golkar, di mana waktu itu almarhum Pak Harto adalah tokoh sentralnya. Pak Harto sangat peduli dengan rakyatnya. Dengan sekarang Pak Surya Paloh sedih lihat kondisi sekarang tidak sebaik era Orba. Bisa jadi. Jangan anggap remeh inti dari perkataan Pak Surya. Semua orang tahu sepak terjang Pak Surya itu lebih bahaya daripada musuh. Jadi kita tunggu aja gebrakan Pak Surya Paloh di 2024. Dan bahkan banyak spekulasi bahwa yang diucapkan dari Pak Surya Paloh ini ya Pak Jokowi seharus menerima begitu kan, karena Pak Jokowi sudah dua periode didukung oleh Pak Surya Paloh juga dari Partai Nasdem begitu. Nggak akan yang munafik butuh duit, tapi duit apa dulu? Dari mana ya? Video itu mirip watak dan prinsip cebong. Politik penuh dan taktik dan strategi. Saat ini Pak Jokowi cuma memegang kekuasaan sebagai presiden, namun beliau juga tidak akan melupakan Nasdem dalam perjalanan karirnya. Bagaimana sebuah gejolak tidak perlu diambil peduli, toh semua butuh proses di waktu indah demokrasinya. Jadi ya, 2 periode mendukung Pak Jokowi, sebenarnya berterima kasih juga. Sebagai Pak Jokowi tidak hanya dukung sana dukung sini, yang awalnya dukung ini dukung itu begitu kan. Dan bahkan ada yang netizen yang mengkritik terhadap Surya Paloh ini. Seperti ini kritikannya, mari kita dengarkan bersama. Ini salah pilih dan lain-lain lah, pokoknya banyak, nggak perlu disebutin di sini. Intinya poinnya kan di situ. Saya setuju Pak Presiden. Insya Allah 2024 nanti masyarakat juga akan berhati-hati memilih agar tidak salah memilih pemimpin, yaitu yang suka mengobrol janji tapi nggak pernah ditepati, yang membanggakan produk dalam negeri tapi produknya itu gagal atau nggak ada. Salah satunya contohnya mobil SMK Pak Presiden. Dulu ada yang ngomong itu katanya sudah dipesan 6.000 unit dan inden 4 tahun. Tapi selama saya di Jakarta ke Pulau Jawa tidak pernah ketemu dengan mobil yang namanya mobil SMK 1. Terus dulu janjinya itu katanya dolar 10.000. Terus nggak naikin harga BBM, nggak naikin sembako, nggak impor, mau buyback Indosat, 10 juta lapangan kerja, persulit investasi asing, dan banyak lagi Pak Presiden. Nggak tahu itu dulu yang janji siapa ya Pak Jokowi. Coba diingat-ingatlah, mudah-mudahan orang seperti itu nanti nggak memimpin lagi di negeri ini Pak. Karena apa? Rakyat tambah sengsara loh Pak. Harga tinggi, yang disalahin adanya minyak tinggi, perang Ukraina sama Rusia. Terus dolar naik juga katanya perang Ukraina, Rusia, dan lain-lain. Banyak pokoknya alasannya itu. Banyak banget alasannya. Coba Pak Presiden, orang seperti itu diingetin ya Pak Presiden ya.
Kalau bisa nggak usah mengobrol janji, cukup buktiin ke masyarakat dan nggak perlu keluar-keluar. Masyarakat nanti akan menilai kok Pak Presiden. Ini saya juga berpesan kepada calon pemimpin negeri ini, jangan mengobrol janji seperti dulu siapa, pokoknya saya lupa itu. Tapi faktanya sampai detik ini janjinya itu tidak pernah ditepati. Salah satu contohnya adalah kangen di demo. Pas di demo yang demonya ditangkap. Piye ngono kuwi Pak, coba Pak dijawab dong. Saya masyarakat biasa pengen tahu jawaban presiden yang berkualitas dan bermutu. Terima kasih Pak Presiden. Jadi seperti itulah tamparan keras kepada Pak Jokowi begitu kan ini. Wong goblok tinggal Google aja bisa dilihat tuh produk mobil SMK udah lama jadi. Nasdem terlalu gegabah menentukan capres, padahal yang dicapreskan jelas nggak mampu menyelesaikan persoalan pokok janji politiknya. Dan ditambah parahnya kemenangan karena politik ayat dan mayat. Kebobrokan Pilgub DKI jangan dicontohkan untuk Indonesia. Inilah komentar-komentar netizen, ada yang pro dan ada yang kontra begitu. Tapi mari kita lihat dulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Surya Paloh tunggu Jokowi bilang Pilpres 2024 jatah Anies Baswedan. Dikutip dari CNN Indonesia, Ketua Umum Partai Nasdem yakni Surya Paloh menunggu Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Pilpres 2024 jatah mantan Gubernur DKI Jakarta yaitu adalah Anies Baswedan. Pernyataan disampaikan Paloh merespon pernyataan Jokowi yang sebelumnya menyebut Pilpres 2024 jatahnya Prabowo Subianto. Menurut Paloh, motivasi perlu diberikan kepada Anies Baswedan yang telah dideklarasikan Nasdem. Kali ini diberikan motivasi kepada Pak Prabowo. Kan bisa saja besok bukan Pak Prabowo, ada Airlangga capresnya. Memang habis itu dikasih lagi kepada siapa? Mungkin ke Erick Thohir atau Pak Ganjar. Kita tunggu kapan dikasih ke Bung Anies, ucap Paloh di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta. Dan bahkan Paloh menilai pernyataan Jokowi yang menyebut Pilpres 2024 jatah Prabowo merupakan diplomasi tingkat tinggi yang membesarkan hati Prabowo. Ia memandang tidak ada yang salah dari langkah Jokowi memberikan motivasi itu. Paloh menegaskan bahwa Jokowi memiliki kapasitas sebagai seorang kepala negara, bukan hanya kepala pemerintah. Artinya kepala negara adalah milik dari semua golongan dan kelompok. Ini bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh itu berangkul begitu kan, tidak hanya berbeda dengan Pak Jokowi begitu kan. Pak Jokowi ya saya dukung ini, dukung itu, tapi belum ada yang menyatakan kepada Pak Anies Baswedan begitu. Kira-kira seperti itu. Dan bahkan di sini disebutkan itu posisi kepala negara dengan catatan yang perlu kita ketahui. Indonesia hari ini dengan pengamatan saya sebagai Ketua Umum Nasdem, inflasi politisi tapi defisit negarawan, itu yang perlu kalian tahu. Sebelumnya Jokowi menyinggung soal kans Prabowo Subianto. Dia jika menjadi calon presiden di Pilpres 2024, dia mengungkit kembali reputasi kemenangan dirinya atas Prabowo di 2 Pilpres sebelumnya. Ya ini karena faktor juga menjadi catatan penting yaitu Partai Nasdem begitu kan yang menjadi juga ikut andil memenangkan Pak Jokowi waktu itu begitu. Dan bahkan ini yang harus kita klarifikasi bahwa persoalan hari ini adalah persoalan bangsa diusung bersama-sama begitu. Dalam artian bahwa mari kita membangun bersama begitu untuk bangsa kita. Kira-kira seperti itu kesimpulan dari Pak Surya Paloh. Kalau hanya ingin dituduhkan mencalon itu, kapan kepada Anies Baswedan begitu. Itu semuanya harus netral. Kira-kira tamparan keras Pak Surya Paloh kepada Pak Jokowi ya seperti itu begitu. Dan bahkan dalam 3 klarifikasi Paloh soal hubungan dengan Jokowi usai dicapreskan Anies. Ini yang pertama, isu seputar hubungan dengan Pak Jokowi menjadi topik utama pidato Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam merayakan hari jadi partainya ke-11. Surya Paloh memberikan 3 poin klarifikasi hubungan dengan Jokowi setelah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Di perayaan HUT ke-11 Nasdem yang digelar di JC Senayan, Jakarta, Surya Paloh menyampaikan pidatonya setelah Anies Baswedan memberikan sambutan. Isu keretakan hubungannya yang pertama adalah Surya Paloh mengungkit isu keretakan hubungan dengan Presiden Jokowi yang ditanyakan sejumlah pihak. Surya Paloh memberikan jawaban jujur atas isu keretakan hubungan Jokowi tersebut. Bahkan Paloh kemudian menyinggung jawaban lip service atau sekedar pemuasan hasrat dan jawaban yang jujur.
Surya Paloh menegaskan jawaban yang harus diberikan adalah yang jujur karena kejujuran harus diterapkan kader Nasdem untuk merestorasi bangsa ini. Sangat luar biasa ya. Jadi Pak Surya Paloh itu menurut saya tokoh politik yang pemersatu, yang menjadikan sosok yang intelektual yang luar biasa, walaupun di sekelilingnya yang pernah diusung seperti Pak Jokowi, dia tidak pernah benci kepada Pak Jokowi, malah dia memberikan apresiasi. Tetapi kalau kita melihat ini, publik bisa menilai sendiri seperti apa Pak Jokowi dengan ke Partai Nasdem begitu, karena mendukung atau mendeklarasikan Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Paloh membeberkan jawaban itu jujur atas hubungan dengan Presiden Jokowi dengan menyatakan sang kepala negara merupakan sahabatnya. Jawaban jujur adalah saya masih beranggap sampai hari ini Presiden Jokowi adalah Presiden Partai Nasdem. Presiden Jokowi secara personal adalah seorang sahabat yang saya harapkan konsisten di dalam menjaga terminologi arti yang sesungguhnya. Tetap di koalisi pemerintah. Paloh menegaskan pihaknya masih tetap berada di koalisi pemerintah. Dia menyebut partainya memiliki keyakinan akan kebersamaan, bahwa kita tetap bersatu barisan koalisi pemerintah yang ada. Itu tekad kita, bukan hanya lip service untuk kepentingan pragmatis semata-mata. Tidak, kita mempunyai legitimasi, kita punya pride dan harga diri, kita punya keyakinan diri kita. Atas penegasan ini, Surya Paloh menyebut bola kini di tangan Presiden Jokowi. Sekarang terserah bola ini ada di tangan Presiden Jokowi atau tidak. Paloh anggap Jokowi sahabat. Simak ini berikutnya. Ini dalam dalam cuplikan berikutnya seperti ini. Jadi artinya bahwa ya tidak menjadi masalah begitu. Karena apa? Karena ya Pak Jokowi sendiri seakan-akan kepada Pak Anies Baswedan seakan-akan tidak mau begitu kan. Tetapi apakah ada bisikan-bisikan oligarki atau tidak? Tetapi mari kita baca ini. Sahabat Jokowi, Surya Paloh juga berharap agar tetap bersahabat dengan Presiden Jokowi meski dirinya diterpa isu keretakan hubungan. Kita mendoakan agar kepemimpinan Presiden Jokowi, seorang sahabat yang lebih dari sekedar sahabat yang saya kenal, tetaplah Joko Widodo sebagai sahabat bagi Partai Nasdem. Dalam kesempatan itu, Surya Paloh juga menyinggung arti sahabat bagi Nasdem. Nasdem kata menganggap sahabat merupakan sosok yang menerima segala kekurangan maupun kelebihan pihak lain. Bahkan menyatakan persahabatan dalam terminologi yang kita pahami adalah menerima segala kekurangan. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Jadi artinya apa? Artinya adalah bahwa persoalan hari ini, kata Pak Surya Paloh, kita bangun bersama-sama begitu kan. Bukan hanya karena ada bisikan ini, bisikan itu, tetapi yang paling ditunggu oleh Pak Surya Paloh adalah ketika kapan Pak Jokowi akan mengucapkan ini adalah jatahnya Anies Baswedan di Pilpres 2024. Kira-kira seperti itu. Tapi Pak Jokowi saya rasa tidak berani. Karena apa? Karena sudah ada bisikan ini dan itu begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kesimpulan saya hanya satu, yaitu Anies Baswedan sangat luar biasa sekali dan ini layak menjadi didukung. Karena di Pilpres 2024 nanti. Saya yakin dan saya yakinnya Pak Surya Paloh adalah orang yang cerdas, orang tokoh politik yang disegani dan bisa mempersatukan bangsa kita bersama-sama. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.